ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda besar yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menurunkan ajaran Islam kepada umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Dia Umairah yang akan memandu berlangsungnya acara pengajian umum di Rumah Hafiz Jawana Kamis 7 November 2024 dengan tema umum bersama guru kita Ustaz Aidarus. 1. Protokol yang sedang berlangsung. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Ilya dan Anissa. Kepada Ilya dan Anissa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryata fakhulu minha haitsu syi'tum ragadan wa dkhulu baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تأسوا في الأرض mufsidin. Terjemahan surat Al-Baqarah ayat 58 sampai 60. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat bagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk dan berkatakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, kesalahan kami, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit
ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarkan daripada 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumnya dari rezeki yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Hilya dan Anissa. Acara selanjutnya, pembacaan doa Ustadz Al-Kausar. Pada Ustadz Al-Kausar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Ila muratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila qaum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa syaikhi wa syaikhuna wal ustadz wal ustadzatina wa la hadhihi niyyah wa lahumul fatihah. Walihadin niyah Jawana Samsuardi Rustam Haji Rawiyah Jawar Samsui Nurima Mawah Rawana Hamid Adam Yahya Junar Jarana Dian Dahlan Saritulan Muhammad Yatim Sarianun Nadwar Kurnia bin Nazwar Nurdin Eva Muhtar binti Muhtar Ais binti Warizal Saudin Sultan Fadwah Sabat Sabuddin Bayyar Nurbayati Darius bin Dahlan Samswar Ratnawidis Kamsiar Abdul Latif Walahumun Fatihah. Astaghfirullahaladzim. 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 Afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah
la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut, wa biha nubashir insyaallah ta'ala minal aminin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba waliwalidayna, warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ighfir lil ustadina wa ustadatina wa lil muallimina wa lil mursyidina fid din, wa li masyayikhina wa liman ahsana ilayna ya Allah, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal inabata wal istiqamah ala syari'atil gharra'i wa tariqatil bayda. Atina mahabbataka wa ma'rifataka ya arhamar rahimin. Allahumma awsil mithla thawabi ma qara'nahu minal fatihatil karim wa ma halalnahu min la ilaha illallah, hadiyatan balighatan ila ruhi habibina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ila ruhi abaina wa ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li hadhihi niyyah wa qad nawaynahum. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamha wa'afihi wa'fu anha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahum waj'alil jannata maswahum. Allahumma ij'alhu lahum fidaan minan nar wa nuran fil qubur wa syafi'an fi yawmil qiyamah wa muwasilan
وأوزعنا نشكر نعمتك التي أنعمنا علينا ولوالدينا. اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض واخسف عنا من البلاء. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان. اللهم نور قلوبنا بنور الإسلام. اللهم نور قلوبنا بنور هداية القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. واختم كلامنا عند انتهاء آجالنا بكلمة لا إله إلا الله. اللهم اختم لنا أمورنا وأجلنا وأعمالنا بحسن الخاتمة، ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Amin amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, ya mujib as-sa'ilin. Istajib wa istami' du'ana ya Allah.
kita bacakan seumpama Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan bacaan Al-Fatihah tersebut lancar acara kita dari awal sampai Al-Fatihah. Acara selanjutnya, pengajian umum yang akan disampaikan oleh Ustadz Ai Darus. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tanazzaha 'anil zulmi wal ma'siyah bal tasafa bi kamalir rububiyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa radallahu ta'ala li khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin, Umar, Utsman wa Ali, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna ya Allah min ibadikas shalihin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Sadaqallahu azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qad aflaha man tazakka. Qad sungguh, aflaha beruntung, man zakkaha, man tazakka, orang-orang tazakka yang senantiasa membersihkan hatinya. Tazakka itu Bapak Ibu, kalau kita berada di pesantren dulu, tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Ada ibu yang berada di pesantren dulu, lain terkena itu tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Nampak ula, ambil batu, langsung umbat. Itu dulu. Jadi guru-guru kami di pondok banyak melucu melawak. Kok bantu itu baraja siang malam jangan mengantuk murid ko nyobai melucu di buku lokal. Asamo begini. Ibu dah lama menunggu aku laku ko ibu tu. Hanya bo tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Nampak udah ambil batu langsung umbat. Anak dia lo ibu tu. Makna tazakka itu acok, taksir dinanyo, sering membersihkan jiwa. Indak katiko kapuaso permamafan do. Indak katiko rayo sajo membersihkan jiwa do. Satiu hari. Sama je ibu yang hadir gini kok, ibu babadak sekali 1 tahun 7 hari. Aku
ibu kerjanya. Bahkan ada jamaah Bapak Ibu nan lebih 5 kali ibadah sehari. Yo, sudah subuh ibadah, sudah luhur, sudah asar, sudah bugari. Kalau lo ibadah kadang-kadang Bapak Ibu, boleh. Bahkan disuruh, tapi tidak ibadah saja loh, memperasiakan jiwa perlu mana. Itu makna qad aflaha man tazakka. Kemudian wa dzakara asma rabbih. Zakara makna 2, menyebut nama Allah, sabui nama Allah. Jua disabui subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Itu termasuk menyebut nama Allah. Bahkan awak terkesan dengan berusaha nanti awak hanya nak awak bahasanya yang pelan, tapi apa ibu kita bacakan Quran sekali surah. Ya, awak mohon kepada Allah, ya Allah banyakkan pahalanya ya Allah. Semisal pahala ya Allah, kirimkan untuk orang tua kami baca sobek musaji kami ya Allah. Mau pondok tahfiz ya Allah. Kirimkan pahala untuk ayah ibu kami ya Allah, untuk almarhum suami kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, sampai. Jadi apa biasakan sebelum kita mengaji, memulai kajian kita, minimal mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena kata Rasulullah, kullu amrin zibalin, setiap perbuatan yang bernilai baik, la yubda'u, yang tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa aqta, sedikit berkah. Di apa saja perbuatan baik mulai do bismillah. Ka makan bismillah, ka minum, ka lalu, ka mengaji, ka bangunjian. Yang tu bismillah lo. Kadang-kadang ada jamaah kan nak barakai ujian awak kan ambil bismillah nama. Kadang-kadang ada apa-apa nak apa-apa sikor duduk ya. Kama adu batu ni lah pada bismillahirrahmanirrahim. Anak boleh tak? Ya. Ada sesuatu pun zaman-zaman orang Bali bete, Bali nomor, perkara rancak nomor kedua bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Jadi kalimat bismillah itu hanya dipakai untuk amrin zibalin. Makna amrin zibalin, perbuatan yang bernilai baik. Ustaz, dia cakap lebih pada bismillah. Mulai dari bismillah, alhamdulillah, ar-rahmanir-rahim sampai waladhdallin. Kita bermohon ya Allah, banyakkan pahala ya Allah. Tapi itulah manfaat fadilah al-Fatihah untuk orang yang baca wakafkan tanahku, membangun. Bahkan dalam kajian fikih yang kami adakan di pondok apa ibu, siapapun yang berperan dalam sebuah kitab mendapatkan fadilah serta. Tukang tulis dapat. Begitu tafsir apa ibu? Ya, orang yang memindahkan tafsir ko dari Mesir kamari siatu sopiroto dapat. Asal mereka Islam mendapatkan manfaat. Apalagi bu, awak di situ orang mukmin serenya, orang beriman serenya, ikut tanah orang lewat diwakafkan dulu, dibangun oleh anak beliau, cucu beliau. Kita berharap mendapatkan manfaat serenya. Termasuk awak yang hadir. Lais ibu tu. Amin aja dulu. Biar amin kalah bu. Jadi mandang amin aja bu ya. Direkam ngaji ke bu? Ayo nawa. Bapak ayo lah muliakan. Ya. Wa dzakara asma rabbih, nyebut nama Allah. Yang kedua, amakna dzakara, nya banyak mengingat Allah. Ingat Allah.
Di sekolah kajian mau sampaikan apa ibu? Tetangga mau di masjid lain dengan kajian, mungkin sebagian ibu ada hadir. Apapun ibadah yang kita lakukan harus memiliki dua sisi. Pertama sisi syariat, dan kedua sisi hakikat. Bagi ibu yang mencatat, bapak boleh. Apapun ibadah dan kita kerajuan, sisinya dua, syariat dan hakikat. Contoh, mencontohkan agar cepat paham Bapak Ibu. Ada ibu lagi solat tadi, lagi bau lu awak, ya tagak awak mendapat sembahyang awak, diangkat tangan, rukuk, i'tidal, sujud, dibacalah Al-Fatihah sampai tahiyat sampai salam. Bapak Ibu yang ngarajukan itu beribadah secara syariat. Bagaimana ibadah syariat? Merasakan dan meyakini bahwa kita mampu beribadah karena dituntun, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang hakikat ibadah. Lain rasul ibu. Lain rasul. Anak rasul. Kadang-kadang banyak kita ada kasurau tiari, baca Quran, baik pengajian, beraktivitas di luar, kok menggalih, kaladang, kasawah jadi guru, batukang segala macam, tapi tidak pernah merasakan kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu yakin apa itu? Anak-anak kita kalau sembahyang Allah, ngaji pandai, kasurau mengaji sama jawab, tapi mohon maaf, merasukkan tuntunan Allah, merasukkan beribadah dalam bimbingan Allah, belum bisa jadi. Belum bisa. Kalau bahasa kawan muda-muda, belum obeng jadi. Jadi kalau ada kita bahasa umum beribadah, tidak pernah merasakan tuntunan Allah, tidak pernah merasakan bimbingan Allah, maka tak beda amal ibadah kita dan anak-anak tu. Ibu ingin beda ini sama. Bedanya beda yang ambil. Bahkan Bapak Ibu ada kalimat tiap hari kita baca. Bahkan berpuluh kali kita baca dalam sehari semalam. Minimal 7 balik kita baca. Amuh lebih. Kalimat itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya Ustaz, hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, hanya kepadamu kami minta itu artinya. Maknanya tidak bisa kita beribadah, tidak bisa kita berbuat baik kalau Allah tidak tolong. Allah tak rasulnya buat itu. Allah tak rasulnya itu. Tidak bisa kita beribadah kalau tidak Allah tolong. Ambil contoh yang real Bapak Ibu. Contoh tak apa-apa Bapak Ibu. Besok hari Jumat. Tapi aku yakin tidak setiap laki-laki yang tahu hari Jumat, yang mendengarkan azan akan datang ke masjid. Nah, serunya. Bahkan kadang-kadang Bapak Ibu di tapi sabalah musaji mana rumahnya. Indahnya tiba ke musaji loh. Ada kurang dia apa tu? Apakah kesehatan? Tidak. Sehat. Apakah telinganya pakar? Tidak. Bisik orang tarangan ini. Bahkan tarangannya bisik-bisik sungai puah. Bapak sungai puah. Kau jadi apa itu? Tapi mengapa tak kasurau adalah yang tak dapat ini tupak bimbingan, tuntunan, pertolongan Allah. Itu maka berani yang menyatakan apa itu? Ibadah itu dua, syariat mengajarkan perintah lahiriah, hakikat merasukkan kita dibimbing, dituntun,
ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, ikut ke depannya Bapak Ibu, ibadah Ibu harus meningkat lagi. Jangan beribadah syariat saja. Kasurau taruh, puasa rajin, ya. Kemudian berzikir raco, bahkan Al-Quran go tiap bulan kita bisa khatam, bahkan bisa setiap tahun barangkali umrah, ziarah makam Rasulullah, tawaf di Ka'bah, tapi kadang-kadang tidak merasukkan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang contoh ibadahnya biasa, baca Quran pun kadang-kadang, salat di masjid pun tidak rutin. Contoh, puasa pun bulan puasa saja puasa, sunat tidak pernah. Tapi maaf Bapak Ibu, dalam setiap amal ibadahnya, dalam setiap karajonya merasukkan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan meninggikan derajat amal ibadah kita manusia. Itulah makna kalimat wa dzakara asma rabbih. Nya ingat Allah, nya sabui nama Allah, nya kana Allah. Apa maknanya kana Allah? Dalam ibadahnya nya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketiga, fasalla, kemudian dia salat. Bapak Ibu, tiga Bu ya. Pertama cakap qad aflaha man tazakka. Baru tuan orang yang merahsiakan jiwanya. Yang kedua, wa dzakara asma rabbih. Nyo baca nama Allah, nyo ingat Allah taala. Yang ketiga, fasalla, nyo jaga perintah salat. Ustaz kan baru baca ayat menerjemahkan, langsung saya uraikan tadi. Bukan ayat dulu Ustaz. Hubungan kaji kita begini. Bapak Ibu muliakan. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla, terdapat dalam surah Al-A'la. Ayat ambil balik dan 5 balik. Bagi Bapak Ibu yang kurang ingat apa Al-A'la itu, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Bapak Ibu mau sampaikan beberapa riwayat. Ayat ini rutin, sering Bapak Ibu. Ayat ini sering Rasul baca ketika Rasul jadi imam salat. Satu, salat Jumat. Di Nabi kalau sembahyang Jumat ayatnya 2. Rakaat pertama qad aflaha, rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Ya. Rakaat yang kedua, hal ataka haditsul ghasyiyah. Apa tu hal atat? Menceritakan tentang hari kiamat. InsyaAllah pada pertemuan lagi kita uraikan dulu hal ataka haditsul ghasyiyah. Bila lo Rasul baca ikolai ketika jadi imam salat hari raya, itu je ayat yang baca. Bila lain ketika salat istisqa, itu je dibaca. Ketika Rasul mengimami salat hari raya minta hujan, timbul pertanyaan, ketika para rami mana Nabi pilih ku ayat? Kenapa demikian? Bapak Ibu, ada kata kunci dalam surah Al-A'la itu, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih. Artinya apa? Rasul mengingatkan, wahai umatku, wahai para sahabatku, sering-seringlah membersihkan jiwa, banyak-banyaklah menyebut nama Allah, ingatlah Allah, dan jangan tinggalkan salat. Itu pesan Rasulullah. Kenapa demikian? Karena dengan 3 ini Bapak Ibu, amal ibadah kita barunya menjelma menjadi amal yang salih. Jadi kalau kita agih judul kaji kita sore ini Bapak Ibu, rukun amal salih dalam Al-Quran ada 3. Pertama, bersihkan jiwa. Dan kedua, banyak menyebut mengingat Allah. Dan ketiga, jago ibadah salat. Banyak-banyak amal ibadah puasa
puasa, zakat, haji, umrah, sedekah, baca Quran, tapi ndak sembahyang, ndak tajago, belum akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa Ibu mau tambahkan kajian untuk kita mencatat, bahkan di kajian itu direkam dari gini Bapak Ibu, ayat dalam surah Al-Kahfi ayat 5 sampai 6. Dulu pernah juga aku uraikan ya Bapak Ibu. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya. Kece Allah dan Nabi Muhammad, buatlah perumpamaan contoh ke manusia tentang hidup mereka di dunia. Lah sebab Bu, surah Kahfi Bu, surah Kabar Bu, 7 balik pembalik Bu. Ayo Bu buka surah nomor 4 balik ayat 5 sampai 6. Dan biasa di bawah tu Bu, di bawah sekali. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya. Ya Bu, di bawah Bu ya. Kama'in anzalnahu minas sama. Maknanya, buatlah perumpamaan ke manusia bagaimana hidup mereka di dunia. Hidup mereka dunia kama'in, bagaikan air anzalnahu minas sama, yang kami turunkan dari langit. Bapak Ibu fokus dulu. Lah sebab Qurannya Bu. Allah di bawah ya. Bama sampai 5 sampai 6. Al-Kahfi. Buatlah kepada manusia perumpamaan hidup mereka di dunia. Bagaimana hidup mereka di dunia? Kama'in anzalnahu minas sama. Seperti air yang kami turunkan dari langit. Bu, bumi ko gersang dua Bapak Ibu. Makutulah air Bu. Bumi yang gersang ini subur. Lah suburnya Bapak Ibu, maka tumbuhlah berbagai macam tumbuhan. Pohon-pohonan. Bagaimana tumbuhnya? Mulai coba tunih dulu. Babatang ketik kadang-kadang badahan, barang tiap, bangungo, bahkan babuah. Ya Bu. Tapi lama kelamaan kata Allah, fa asbaha hasiman tadruhur riyah. Lama kelamaan kayu cangkul menjadi kering, maka diterbangkan oleh angin. Abad tu puluh gitu apa ya? Allah ciptakan dari air. Proses alaqah, patamun nutfah, alaqah mudghah, nutfah air sampai 10 hari. Pertama. Sampai 10 hari yang kedua alaqatun ujian Nabi. Sampai 10 hari ketika mudghah daging. Sampai 10 kali 3 bara bulan tu. Sampai bulan. Wa nufikha fihi ruh, lah sampai bulan 2 dalam malam minggu Allah perintahkan malaikat tiupkan ruh. Pindahlah kita dari alam rahim, dari alam arwah ke alam rahim. Artinya mau sampaikan juga Bu, proses kehidupan awak dari alam arwah pindah ke alam rahim. Bahkan memaafkan juga sampaikan di surah apa Ibu, asal kurang padusi Bu, lah hamil nolak biar bulan, lah mulai beratiak dan tiak di paginya. Ya Bu, ya. Ibu tahu, Ibu nak pernah mencuba tu lah. Gua tanya, ibu kamu tahu tu Ustaz? Pernah Ustaz mencuba? Lalu pernah dah tu. Kecil kurang padusi je tu. Pada tiak lah. Lalu 9 bulan lebih kurang lainnya mulailah berpindah dari alam rahim ke alam dunia. Bapak Ibu, cari batang kayu cakok langsung gadang ke batang kayu.
dari kita air, darah, daging, lah pembantu, lah barumpul, lah baru keluar, langsung berlari ke itu keluar. Mani lantang juga 6 bulan dulu, baru manukui. Lah manukui mengarai, melelo pari nyerang apa ibu, marangkak. Bapak Ibu, berproses mulai kita bayi, anak-anak, remaja, dewasa, inilah yang tua Bapak Ibu. Bahkan lah mulai menurun kemampuan awak. Bahkan ambo sebut orang tua yang tu Ustaz, ambo lah saya juga ini ambo, lalu gari, lah pukul 6. Bahkan mohon maaf, jamaah yang hadir kinilah banyak begitu. Ambo yakin sampai puluh tahun yang lalu gua rancak sangat. Kini dia rancak lain. Tidak sangat dia. Sampai puluh tahun yang lalu gagah sangat aku. Ya. Kama kita kau. Taluk mama kita taluk. Ini taluk. Ikulah kehidupan manusia apa itu. Bapak Ibu, kita fokus ya. Lama kelamaan kayu tadi diterbangkan oleh angin, karyanya diterbangkan oleh angin. Tidak ada kayu yang kekal Bapak Ibu. Mau tanya ke Bapak Ibu sebagian yang tahu, kok panamu nagari Sungai Puang? Yo ada batang puah je dalam tu. Apa nak tahu? Ambo tinggal Kubang Mutia, kau bernama nagari Kubang Mutia. Kecurang ada batang kayu kubang, warnanya putih, daunnya disimpang tu dulu. Tapi tak daunnya lain. Bapak Ibu, manusia pun demikian. Lama kelamaan nyokan kering, bahkan akan habis. Kayu yang dari tanah balik ke tanah. Awak yang dari tanah pun akan dikembalikan ke dalam. Bedanya kalau kayu nak diminta bertanggung jawaban, kalau awak diminta Sambung bu ayat Nabi 6, ayat Allah, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-malu harta, wal banuna anak-anak, zinatul hayatid dunya hanya perhiasan dunia. Wal baqiyatus salihat, akan kaji Pak, nan kekal yang nakkan Nabi amal yang salih. Bahkan apa Ibu sampaikan hadis Nabi, salasun Nabi, ada 3 yang mengantarkan orang ke kubur. 1, keluarga. 2, harta. 3, amal ibadah. Kamu kalau mati Ibu, anak mantakan ke salam, istri mantap, ayah mantap, kakak mantap, adik mantap, bahkan jamaah pun insyaallah ikut mengantar. Seandainya pusara jauh, harus pakai kendaraan pun mantap, amal ibadah pun mantap. Tapi apa Ibu, setelah waktu dikuburkan, ditutup kuburan awak, keluarga pulang, harta pulang, sayang siapa suami Ibu pulang, apa sayang ke istri nyokan pulang, bapak ibu sayang ke anak, bahkan mengorbankan tenaga pemikiran untuk anak pulang. Orang tua wak simpan rancak-rancak kendaraan wak paling maha-maha, bahkan wak parasiakan satu hari, wak banggakan kian kamari, tapi ketika kita dalam kubur dekat pulang. Tapi amal yang salih dekat bayi jawab. Bukan ada gitu Bu. Bagi contoh apa Ibu? Mohon maaf kalau contoh
go dalam podaki bana Jawa. Kau nak salah mo tadi gua jolo mengaji, ada kotak aqua nampak nampak baca jalan. Nampak. Ibu masukkan piti 2.000 5.000 ke sini. Bakiatnya kekal. Seandainya pulang mengaji go kita meninggal nan 5.000 nan 2.000 tadi kan jadi payung kita kelak di akhirat. Nan 2.000 nan 5.000 tadi kayak kendaraan kita di akhirat. Melapangkan kubur kita di akhirat. Yang simpan dalam lamari. Wak tabungkan di bank BRI, di bank Mandiri, toko Merah Putih. Untuk siapa? Untuk orang. Kan dia kan. Itu kekal atau tidak? Tidak. Nah dalam kotak tu awak tak tahu kekal, tapi seketik saya bisikan. Awak pilih itu nama-nama. Kadanglah lenyai nampak jamu. Lain buah apa pengurus metong. Lenyai itu. Ayo. Landa amu itu kadem dari mure. Bapak Ibu, itu kekal. Baca Quran kita, salat kita, sedekah kita, jalan kita ke masjid kekal. Apalagi ko apa Ibu yang dibangun oleh orang tua kita ko, oleh dulu sanak kita ko. Bahkan apa Ibu dalam berdiri ngaji sekali seminggu, itu kali seminggu. Kalau ada nanti yang berinfak, bersedekah, makan pun demikian. Kekal. Katanya cik, wal baqiyatus salihat. Kau jangan jawab. Yang kekal adalah amal yang soleh. Tapi banyak orang yang beramal, tentu amalnya soleh lain. Maka kata Imam Al-Ghazali, apa rukun amal yang soleh? Nanti go cakap. Amal baru berwujudnya amal salih. Pertama, qad aflaha man tazakka. Jiwa harus bersih. Bara banyak orang apa Ibu sembahyang rajin, puasa rajin, tahajud rajin, baca Quran rajin, hatinya menyimpan dendam. Ada Bu? Ada siko? Jujur sudah. Ya, di Manado. Bahkan apa Ibu, nan paling baik Bu, dari sekian karajuan namurua, qati'atu rahimin, memutuskan tali silaturahim. Paling baik. Petai Bu yang ngaji di Purua lah mau sampaikan cerita cik. Cerita. Di dunia aku Bu ada 2 talago. Yang pertama nama talago Zam-Zam, letaknya di Makkah. Kedua nama talago Burhud, letaknya di Yaman. Talago Zam-Zam itu Allah tempatkan ruh orang-orang yang baik. Sedangkan telaga Burhud di Yaman itu ruh orang-orang yang jahat. Abu kisahkan sebagai kisah dalam kitab Irsadul Ibad. Kisah diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dulu ada seorang laki-laki nyobaran ke haji. Nyobaran ke haji, bawa pakaian, bawa bekal, bahkan pitihnya nyampe salonyo. Ambeh nyampe, perhiasan nyampe. Tiba di Makkah, bu hilang rakahnya. Bahkan bu salahnya Allah. Banyak mana? Baca rohnya. Maka bertanya orang Makkah, siapa orang Makkah yang paling amanah, nan elok, nan jujur. Maka ditunjuk dalam Makkah Abu Ya itu dia elok, amanah. Datanglah orang kayu cakap ke rumah Buya cakap. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam.
Ambo kamu misalkan ibadah haji dia, ambo dari Mesir go dia, cuma aku banyak barang-barang dia. Kalau pakaian juga perlu pakai biar tuh ame piti. Ada kenapa kemari? Ambo tanya di Makkah go dia, seluruh orang Makkah mengicikkan buya orang paling elok, buya orang alim, buya orang amanah. Kebetulan iyo dia. Memang iyo bu. Kau akan tahu orang elok di kampung aku. Ya bu ya. Awak tahu orang pemurah di kampung awak. Awak tahu orang kayu pemurah di kampung awak. Awak pun tahu perlu siapa orang kena cekir di kampung awak. Tahu ibu dah. Jadi kita tahu orang nak cekir tu nak. Kampung sudah. Kadang-kadang kayu sini tapi cekir tak boleh. Lalu, nah pendek cerita dititip lah barang-barang bos dulu. Pailah nyampe haji lah. Lah mulai tawaf, lah mulai nyampai ke Muzdalifah, Arafah, ke Muzdalifah, ke Mina, sekitar 6-7 hari selesai ibadah haji. Lah selesai wada apa ibu, kabarakitnya ke Madinah takana ratu cakup. Pai mau biar cakup balik. Assalamualaikum. Anak buya sekolah Waalaikumsalam. Dari mana Pak? Ambo sudah haji baru. Mengapa kemari? Ambo meminta barang-barang ambo kayak kalian pesawat. Ambo titipkan perhiasan piti yang banyak ke buya kalian. Cici anaknya inna lillahi wa inna ilaihi. Buya lah meninggal. Baru dari buya meninggal. Tidak ada pesan buya kawak. Aduh biar pasang ke kamu. Karena lah padu kan aduh. Buya ku mendadak semeninggal cara apa ya. Putu yaso lah orang kayu. Piti banyak, perhiasan banyak. Ini tentu di mana tak. Tolonglah carikan. Tak lagi dapat sobok. Baiknya kalau cara Bapak Ibu, tawafnya, berdoa sinan, pas soboknya dengan seorang ulama di sini. Sampaikanlah keluh kesahnya. Buya, ambo selesai haji, dulu ambo gaji mestikan barang bersinan, tapi nyaman meninggal. Pak aja ini. Kecil buya tadi ambo punya kaca roje. Baiklah yang kau biku malam, kata lagu Zam-Zam. Baik ke bawah tu, baca salawat, berdoa ke Allah, mohon mudahkan ya Allah, panggil nama buya tadi. Dengan izin Allah nyokan menjawab. Pailah udang kayu cakup malam-malam, kata lagu Zam-Zam. Membaca salawat, yang bermohon ke Allah, mudahkan ya Allah, yang panggil nama buya cakup. Buya pesawat, tidak menjawab. Dipanggil balik, tidak menjawab. Sampai 3 kali, tidak menjawab. Itu je bu, 3 kalinya bu. Ibu kalau menokok pintu rumah orang 2 kali, tidak boleh balik. Ibu ke telefon ambo sekali, 2 kali, 3 kali, tidak boleh, datang telefon je lah. Terus bayang ambo. Ya, itu adabnya bu, adabnya tu. Keluarlah nyetamui buya sekali. Buya, lah bukarajokan perintahnya kau hai buya, tapi tidak ada jawaban apa. Berarti ruah beliau tak di Zam-Zam tu. Baiklah ke Yaman di Talago. Patuhlah orang itu, Bapak Ibu. Jalanlah ke Yaman. Coba di Yaman tanya orang, aina, di mana Bi'rul Burhun? Di mana Talago Burhun di situ? Tuahnya. Abidanya Talago Zam-Zam bisa ke bawah, Burhun bantuan sumur. Balingkah teh. Di hari yang ditentukan dan cara yang ditentukan, malam tiba di sini apa ibu? Membaca salawat, mohon kepada Allah, mudahkan ya Allah. Ya bu, tagak dia kita lagu tu, masukkan kepala ke dalam. Nyo panggil, buya, pesawatnya. Yo buya, manjawab buya. Apa bang? Kecil orang kayu jago buya. Ambolah selesai haji dia. Ketika ambo ke rumah kau dia, ambo tanya di mana barang ambo tak. Warna kau
kau. Kini mau tanya ke engkau, di mana letak barang ambo tu? Perhiasan itu semacam. Lai aku simpan di belakang rumah. Bajanlah di kau 5 meter belakang rumah tu, gali 5 meter ke bawah. Sinarlah seluruh tu kau meletakkan. Makasih Uya sawahnya. Tapi bertanya Cik Uya, engkau kan orang elok, engkau kan orang baik, bahkan alat tuaku yang kau simpan dengan sebaik-baiknya. Bahkan samakah orang kenal engkau orang paling amanah, orang paling soleh, orang paling elok. Tapi kenapa ruahmu di sini disikokan tampil ruah orang-orang jahil, disiko tampil ruah orang-orang yang su'ul khatimah, di Zam-Zam ruah orang husnul khatimah. Kecil Buya tu bantu kecil kau. Ambo jago amanah, ambo jago perintah salat, ambo jago segalanya kecilnya. Tapi ada cik, ambo putihkan hubungan ambo dengan sana ambo berusaha. Kenapa demikian? Kiu sabanta usana ambo ke rumah minta piti. Bagi ambo buci ya. Jangan kemari-mari je kau lain. Tak sempat lambo minta ampun ke Allah, ruh ambo dicabik malaikat, maaf ambo dicampakkan kamari. Dia tak sore bu, dia tak sore. Dia malu-malu ibu nampak macam awak kadang-kadang situ bu, beribadah hamwa, mamuti siapa rebut, hamwa hati-hati. Makanya rukun amal salih yang pertama, qad aflaha man tazakka, jiwa harus barasiah. Dari mana barasiah? Dari syariat. Kau tafsir bu. Dia ada syariat dalam hati. Satu keyakinan yang meyakini ada yang menentukan selain Allah, itu syariat awak nama. Apa makna tazakka yang kedua? Bersihkan jiwa dari sifat-sifat yang tercela. Tidak ada sombong, tidak ada riya, tidak ada hasad, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada kasumat, tidak ada dendam. Asalkan dalam hati masih sifat-sifat yang tercela, dendam ada, busuk hati ada, permusuhan ada, dengki ada. Mohon maaf, amal ibadah nak akan naik-naik ke apa? Ibu itu khawatirkan apa ibu? Kadang-kadang apa ibu? Indah di kampung saja kita nak rasa pun orang tu. Kadang-kadang sa surau saja maaf, sa imam wa imam itu juga, surau itu juga. Kadang-kadang di surau kita nak patah kuasa pun. Hati-hati ibu. Kau ibu ke ibu sampai tidak apa pun luis nak ibu. Dia pak nak tu. Ya. Kadang-kadang nampak ada bu jamaah bu lah dulu tu ke surau bu, lah nyaman nanti di surau bu. Tiba-tiba datanglah syanu ke surau bu. Mamai tu berjaya. Mama ke surau. Ya. Buat tahu itu benar. Ini betul betul. Ciru-ciru lah mak. Rupanya mak kau tak ada bu. Mengaji segini bersama orang. Apa tanyalah sanu aku. Hanya mak kau. Aduh saya nak kau tanya man. Di hatinya lah salah. Hatinya lah buruk jadi orang. Itu banyak pasal dapur susurau apa itu. Di siku nak dulu. Lagi beribu. Aduh sebut nama tempat. Kadang-kadang lah, ya Allah hanya tiap sempat aku menangis sudah mengaji. Hanya buka jamaah, gagal lah aku jadi ibu-ibu. Kau bantu. Tiap pagi kita mengaji, Selasa kita mengaji, Jumat kita mengaji. Tapi yang dandam situ juga. Aku berharap Bapak Ibu, awak yang hadir kini kok tidak ada itu. Kalau ada itu Bapak Ibu, mohon maaf, yang amal ibadah itu lama, tidak bisa katih. Karena rukun amal yang salih
qad aflaha man tazakka. Bersihkan jiwa, berasiahkan hati, ndak ada dendam, ndak ada sombong, ndak ada takabur, ndak ada kasumat, ndak ada ria. Tapi simpan dia tiga: ikhlas, sabar, tawadu, pamaaf, pamurah. Kadang-kadang nak kamu memaafkan orang, sakitik salah orang, nak nama kita maafkan. Bapak Ibu yang baik ke Madinah, tetangga mu bersebut jamaah aku di Makkah, kamu angkat hadir juga di Jeddah. Ya bersebut bu di Madinah gitu. Tapi lepo kita kalau masuk Raudah bu, ada tulisan di atas makam Rasulullah. Tulisannya maknanya, berapapun besar dosa orang, dosa umatku, pastikan Allah ampunkan. Mantun pamaafnya Rasulullah, berapapun besar dosa umatku, akabir tu maknanya dosa adambo, pasti Allah akan ampuni. Awak salah sakit urangnya bu, ya. Tapi tidak maafkan sampai kini. Agar-agar awak tinggal SD dulu dengan gara anaknya, takana do sampai kini. Tu pandandam namanya. Awak manggalih sari ibu, balanjo je kawak nyambil kalua tiga je kecil dua. Ini takana je awak. Asa tibonya lah pohon tu abadinya gitu. Lah buruk saya cari awak tanda nak pamaaf. Bapak Ibu dalam kitab Yahya tu digandingkan sifat tu dua. Ada sifat dendam, ada sifat pamaaf. Ada sifat pilih, ada sifat pemurah. Ada sifat sabar, ada sifat pemutiaso. Itu. Juga digariskan tu. Bagaimana cara mendapatkan sabar? Bagaimana cara mempertahankan rendah hati? Bagaimana cara jadi orang yang pemaaf? Apa akibatnya dendam? Bapak Ibu, yang menjadikan iblis bangi kan Nabi Adam di dendam. Yang dendamkan sajak Adam wado nyendak diperhatikan Allah. Bahkan gara-gara Adam nyedusia oleh Allah. Bahkan sampai hari kiamat nyekaba dendam dua anak cucu Adam. Minta ke Allah, panjangkan umurmu ya Allah. Kamu panjangkan ya Allah. Nah kenapa? Izinkan aku menggaduh marayu, menggelincirkan anak cucu Adam. Silakan ya Allah. Jadi kalau ada orang pandandam sama di siapa? Itu kamu menjadi setan. Aku bertanya elok. Kalau ada orang yang pandandam sama juga setan ibu kamu. Bu kalau mau mengajinya buat, bicara setan lah, langsung ngaji itu Ya. Ajak pandandam juga. Dangkinya, adangkinya tu. Mencari Adam sanang tu Hawa, bisa kian kamari bangkit dangki iblis. Carilah cara bagaimana Adam dan Hawa mendapatkan hukuman Allah. Nyebalah sajaratul khuldi, itu namanya sajar khuldi, sajar kayu khuldi kekal. Allah tu tidak ingin kau sih kau amakan saja ikut. Ulang balik. Kalau ada orang tidak senang mencari orang kayu, susah mencari orang sana, dangki perasaannya sama jo, dan kamu je macam dia. Kamu awak anak dua tu nak. Sama jo iblis, sama jo setan laknatullah. Apa itu perlu? Maka Bapak Ibu, biarlah sedikit amal ibadah kita asalkan jiwa bersih. Apa artinya amal ibadah kita banyak, tapi dalam jiwa kita banyak kotor? Tiga, kamu sampaikan pertama sekali. Tiga rukun amal salih. Pertama,
berasiatkan hati. Kedua, wa dzakara asma rabbih, ingat Allah. Baca nama Allah, ingat Allah. Amanah ning Allah dalam setiap perbuatan kita, perbuatan baik kita karena Allah. Dapat nikmat dari Allah. Siapnya dapat musibah pasanda ke Allah. Orang yang dapat nikmat bersyukur ke Allah, mendapatkan ujian bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, fasallah, rukun amal salih. Dan ketiga, jagolah perintah salat. Kenapa demikian? Banyak mana amal ibadah, kalau salat tidak kita pelihara, alunlah kan bagamu amal yang salih. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Terima kasih, banyak-banyak maaf, banyak-banyak manfaat Allah berikan kepada kita pada hari ini. Dan Allah tuntun kita, Allah bimbing kita untuk menjadi orang-orang yang saleh. Makanya Bapak Ibu, awal kajian dua doa bacakan. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas. Yang kedua, Allahumma a'inna ala zikrika, ya Allah bantulah kami ala zikrika, untuk mengingatmu, menyebut namamu, wa syukrika, dan mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadatik, bantu kami ya Allah untuk membaikkan amal ibadah kami kepadamu ya Allah. Billahi taufik, wallahu yahdi ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.